Nah, ini adalah contoh ya. Langsung ke contoh saja biar kalian bisa mendapatkan gambaran gitu ya tentang kegiatan manajerial. Tadi ada 6 gitu ya. Oke, di sini ada contoh analisis kegiatan manajerial. Ini contohnya adalah anggaran dan realisasi penjualan. Ya, berarti di sini adalah mengenai kegiatan penjualan yang dilakukan oleh bidang pemasaran atau departemen pemasaran. Nah, di sini ada yang namanya informasi-informasi mengenai anggaran maupun realisasi penjualan PT Arjuna bulan April tahun 2001 misalnya. Di sini ada informasi mengenai minggu pertama, minggu kedua sampai minggu keempat. Ada 2 komparasi, yaitu anggaran dan realisasi. Anggaran itu adalah standar. Anggaran itu adalah standar ya yang diciptakan di awal ya, perencanaan. Jadi sebelum perusahaan itu melakukan penjualan ya secara aktual ya, maka dilakukanlah standar. Oh, sepertinya kita bulan ini mampu menjual sekian unit produk. Bulan ini kita bisa mampu menjual sekian unit produk. Nah, nanti aktualnya di lapangan itu seperti apa? Ya, nantinya kita akan kaji. Ya. Di sini minggu pertama itu perusahaan itu menganggarkan adanya penjualan gitu ya. Adanya penjualan itu sebesar 5 juta. Ya, 5 juta. Nah, kemudian realisasinya itu adanya namanya 5.500.000 di situ ada ketentuan 5 juta ada pencapaian penjualan sebesar 5.500.000. Perusahaan menstandarkan adanya penjualan sebesar 5 juta unit gitu ya. Kemudian realisasinya bisa menjual produk sejumlah 5.500.000 unit. Pencapaiannya gimana ini berarti? Positif, naik, ataukah negatif, menurun? Kalau perusahaan merencanakan penjualan 5 juta, kok realisasinya adalah 5.500.000, berarti pencapaiannya adalah pencapaian yang positif sebesar 110%. 110% berarti berasal dari 5.500.000 dibagi 5 juta, dari 5.500.000 dikurangi 5 juta dibagi dengan 5 juta, ketemu 110%. Berarti ada kenaikan secara positif. Minggu kedua pun juga sama. Anggarannya 6 juta unit, realisasinya 6.600.000 unit. Berarti ada kenaikan naik. Minggu ketiga juga ada kenaikan dari 7 juta anggarannya, tetapi realisasinya di lapangan itu mereka mampu menjual 7.350.000 unit. Ya, ada pencapaian 105%. Sedangkan minggu keempat itu menganggarkan adanya penjualan sebesar 7.300.000, tapi aktualnya di lapangan perusahaan hanya mampu menjual 7.100.000. Berarti di sini ada penurunan. Ya, sebesar berapa? Sebesar 97,26%. Jadi pencapaiannya hanya sebesar 97,26%. Kalau dilihat dari penurunannya ya berarti 100% dikurangi dengan 97,26%. Tapi kalau dilihat dari sisi pencapaiannya ya berarti negatif, menurun. Ya, jadi minggu pertama pencapaiannya positif ya, naik 10% gitu ya, menjadi 110. Minggu kedua juga positif, naik 10% menjadi 110. Yang ketiga naik positif 5% gitu ya. Kemudian minggu keempat mengalami pencapaiannya menurun sebesar 97,26%. Nah, kita tahu bahwa tadi untuk kegiatan manajerial yang pertama tadi adalah menetapkan standar. Ya, standar sudah kita buat, anggaran sudah kita buat. Melaksanakan anggaran, nah berarti realisasinya itu seperti apa? Ya, realisasinya itu seperti apa?
Apakah pencapaiannya itu positif ataukah pencapaiannya itu negatif. Kemudian yang ketiga itu adalah mengukur hasil pelaksanaan. Nah, cara pengukuran, karena anggaran ditetapkan sebagai standar, maka dasar pengukuran kinerja yang digunakan adalah anggaran. Jadi dasar pengukuran kinerja itu berarti adalah anggaran. Kalau melebihi anggaran berarti bagus, kalau kurang dari anggaran berarti kurang bagus. Untuk menentukan apakah kinerja suatu perusahaan itu baik atau tidak, maka manajer dapat menggunakan beberapa pembanding. Ya, ini salah satu dari kegiatan yang keempat, adalah membandingkan standar dengan hasil pelaksanaan. Ya, membandingkan standar dengan hasil pelaksanaan. Membandingkannya di sini ada 4 di sini. Yang pertama, bandingkan antara realisasi dan anggarannya dalam tahun yang sama pada perusahaan yang sama. Ya, meskipun pencapaiannya ini positif, ya, misalnya anggarannya 5 juta, ya, kemudian mampu menjual 5.500.000, berarti kan ini adalah positif, ya kan? Ya kan? Positif 10%. Apakah kenaikan 10% ini itu perusahaan sudah menganggap ini aman, sudah mengatakan ini baik, gitu ya? Belum tentu. Kita harus membandingkan dengan perusahaan yang sejenis yang sama. Misal kita adalah perusahaan sabun mandi, misal dengan merek X, ya, dengan merek X. Kemudian kita juga punya pesaing, di mana pesaing kita itu mempunyai ukuran perusahaan yang sama, ya, ukuran perusahaan yang sama. Di tahun yang sama, perusahaan dengan sabun mandi merek lain itu, gitu ya, itu mampu menjual dengan pencapaian misal 120%, misalnya ada pencapaian 20%, kita hanya mampu menjual 10%. Ya, meskipun itu kita naik, tapi kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa kita termasuk ke dalam taraf yang positif atau yang baik. Kita harus bisa membandingkan itu. Perusahaan itu kok kita sama-sama jual sabun mandi dan ukuran perusahaannya pun sama dengan punya kita, kok dia bisa mampu menjual 20% ya, lebih tinggi ya dari anggaran, kok kita hanya 10% dari anggaran. Itu harus kita evaluasi lagi. Meskipun positif, itu belum tentu baik, kinerjanya baik. Belum tentu, karena harus dibandingkan dengan perusahaan yang sama dan penjualannya pada tahun yang sama. Misal pada minggu keempat nih, sama-sama minggu keempat, kita terjadi penurunan dengan tingkat pencapaian hanya 97,26%. Tetapi perusahaan lain ada yang lebih turun lagi. Misal minggu keempat mereka tuh pencapaiannya misal kok 50% saja misalnya. Apakah itu kita bisa dikatakan baik ataukah kita memang dikatakan itu tidak baik? Semuanya harus dievaluasi lagi. Kalau penjualan kita di bawah standar, di bawah anggaran, itu pasti kurang baik. Meskipun lawan kita, pesaing kita, gitu ya, itu pencapaiannya lebih kurang dari atau lebih rendah dari kita. Gitu ya. Misal tadi kita 97,26%, perusahaan pesaing itu cuma 50%. Tetapi karena kita itu adalah pencapaiannya itu adalah kurang dari standar, ya berarti kita kurang baik, harus ada evaluasi lagi. Tetapi kalau pencapaian kita itu kok tinggi di atas 100%, ya, kita juga harus bisa melihat pesaing. Misalnya nih minggu kedua kita naik 10%, pencapaian 110, perusahaan yang lain hanya 100% misalnya. Apakah kita baik? Kita baik. Karena kita sudah mencapai 110%, gitu ya, mencapai kenaikan 10%, tetapi perusahaan pesaing dengan merek dengan jenis usaha yang sama, dengan ukuran perusahaan yang sama, mereka hanya mampu menjual 100% atau sama dengan anggarannya. Berarti kita termasuk perusahaan yang kinerja kita adalah yang baik.
Lah minggu ketiga, di sini minggu ketiga 105, minggu kedua 110, minggu ketiga hanya 105. Dari 10% turun menjadi 5%. Ya, padahal sama-sama naik, tapi di sini terjadi penurunan di dalam kenaikan penjualan. Berarti ini juga harus dievaluasi lagi. Jadi perusahaan itu bisa menentukan apakah kinerjanya baik atau enggak, ya, terutama di departemen pemasaran misalnya, itu benar-benar harus diukur. Pengukurannya pun harus membandingkan dengan 4 hal ini. Yang pertama adalah membandingkan antara realisasi dan anggarannya dalam tahun yang sama pada perusahaan yang sama, ya, yang sudah Putih jelaskan tadi. Yang kedua adalah membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya pada perusahaan yang sama, ya, pada perusahaan yang sama. Jadi ketika kita sudah membandingkan, ya, ketika perusahaan itu sudah membandingkan bahwa realisasi dan anggaran di tahun yang sama, ya, dengan perusahaan lain, gitu ya, itu kita juga bisa membandingkan. Apakah kinerja perusahaan atau departemen pemasaran kita itu baik apa enggak dibandingkan dengan perusahaan lain yang sama ukurannya, yang sama produknya, dengan kinerja pada tahun sebelumnya. Nah, misal nih, Putih kasih informasi, misal, ya, minggu pertama, contohnya nih minggu pertama aja deh, yang kita biar mudah aja. Minggu pertama penjualan kita pencapaiannya 110, minggu kedua 110. Kemudian kita bandingkan dengan perusahaan lain juga. Ya. Nah, kemudian perusahaan lain itu di tahun 2000 gitu ya, misalnya tahun 2000, kalau di sini punya kita ini adalah tahun 2001 gitu ya. Kemudian kita bandingkan dengan tahun 2000 misalnya, ya, kok perusahaan lain itu mampu mencapai 120 misalnya, dengan 120 juga misalnya, sedangkan kita hanya 110, mereka mampu menjual 120. Itu kita bisa langsung memutuskan, oh berarti kinerja departemen pemasaran itu berarti masih kurang baik, karena penjualan di tahun sebelumnya pada perusahaan yang sejenis gitu ya, itu lebih tinggi daripada punyanya kita pada tahun sekarang ini 2001. Jadi membandingkan itu tidak langsung pada tahun yang sama, tapi tahun-tahun sebelumnya itu juga bisa dilakukan pembandingan. Yang ketiga, bandingkan realisasi kinerja perusahaan dengan kinerja perusahaan lain dalam tahun yang sama. Ya, kalau dalam tahun yang sama berarti hampir sama dengan yang poin 1 tadi gitu ya. Kemudian yang keempat, bandingkan kinerja keuangan perusahaan tahun berjalan dengan rata-rata kinerja keuangan industri pada umumnya. Lah, ini kita harus melihat dari standarnya. Misal nih, minggu pertama kenaikan 10%. Apakah 10% itu merupakan standar umum industri pada umumnya? Misalnya kita industri sabun mandi, ya, memproduksi barang, berarti kita harus melihat dari standar perusahaan yang manufaktur, perusahaan yang memproduksi produk gitu ya, dengan jenis yang sama misalnya. Ya. Apakah benar-benar penjualan dengan pencapaian 10% itu sesuai nggak sih dengan standar yang sudah ditetapkan pada perusahaan secara umum, industri secara umum? Kalau kita ingin membandingkan, ya industri yang sama. Ketika kita meng-create barang, apalagi ini adalah barang konsumtif gitu ya, misalnya tadi adalah sabun mandi gitu ya, maka kita juga harus melihat standar industri secara umum juga pada perusahaan industri yang produknya adalah yang digunakan untuk konsumsi. Jangan sampai ketika kita itu adalah perusahaan konsumtif atau kita adalah sabun mandi, kita kaitkan dengan perusahaan otomotif, itu nanti akan berbeda. Kita harus membandingkan, ya, kita harus membandingkan dengan perusahaan-perusahaan, ya, standar umum perusahaan yang sama-sama sesuai dengan jenis perusahaan kita. Kalau konsumtif ya barang konsumtif, ya gitu. Kalau mungkin kita lebih spesifik lagi ya sabun mandi seperti itu.
ya. Jadi jangan dibandingkan dengan perusahaan yang di luar dari skema perusahaan kita, ya. Nah, itu adalah membandingkan standar. Ada 4 di sini, tapi kalian bisa menggunakan salah satu saja yang menurut kalian mudah untuk analisa lebih lanjut. Tapi kalau 4-4-nya ini kalian mau ke analisa lebih lanjut, itu bagus banget, ya. Itu bagus banget. Seorang manajer nih 4 ini tuh sebenarnya harus mampu menguasai sebenarnya, ya. Semoga dengan arahan-arahan yang dari Bu Tio sampaikan ini, kalian bisa mampu menganalisa dengan baik mengenai perbandingan atau komparasi atas penilaian kinerja pada sebuah departemen, apakah baik, buruk, atau positif atau negatif. Yang kelima adalah menetapkan penyimpangan, ya. Ya, setelah perusahaan itu mampu membandingkan, maka dilihat perbedaannya tuh dari sisi mana. Sama-sama produk sabun mandi, punya kita 110, punyanya perusahaan lain 120. Berarti di sini ada penyimpangan 10%. Apa yang menyebabkan perusahaan kita tidak mampu melampaui perusahaan pesaing? Itu apa? Hal apa yang harus manajer evaluasi? Apakah dari sisi promosi, gitu ya? Apakah dari sisi harga dan lain-lain? Itu manajer juga harus mengevaluasi itu, menetapkan penyimpangan-penyimpangan. Ataukah mungkin kinerja karyawan yang kurang baik dalam melakukan pemasaran, ataukah seperti apa? Ya, maka manajer disinilah membutuhkan yang namanya mampu menetapkan penyimpangan. Dan yang keenam adalah melakukan perbaikan terhadap penyimpangan. Jadi setelah penyimpangan itu sudah diketahui, maka yang terakhir ini adalah melakukan perbaikan, ya. Melakukan perbaikan ini supaya di tahun-tahun berikutnya itu lebih meningkatkan tingkat pencapaian dari hasil penjualan, gitu ya. Jadi antara anggaran dan realisasi itu lebih tinggi pencapaiannya, gitu ya. Realisasinya lebih tinggi, ya, yang signifikan terutama di sini dari anggarannya. Seperti itu untuk contoh analisa kegiatan manajerial. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung masuk ke kolom komentar, ya. Masuk ke kolom komentar. Jangan lupa di-subscribe. Di sini ada yang namanya perkembangan akuntansi manajemen, ya. Perkembangan akuntansi manajemen, ya. Ini ada 4. Ada manajemen berdasarkan aktivitas, ada orientasi pada pelanggan, ada perspektif lintas fungsional, dan ada perkembangan teknologi, ya. Manajemen berdasarkan aktivitas atau activity based management adalah pendekatan yang terintegrasi di seluruh sistem yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas yang bertujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dihasilkan. Perhitungan biaya berdasarkan activity based costing dan analisis nilai proses. Ya, jadi nanti ini akan kita kupas di video-video berikutnya, ya, di pertemuan-pertemuan berikutnya untuk activity based management ini. Kemudian yang kedua adalah orientasi pada pelanggan atau customer value. Selisih antara apa yang pelanggan terima dengan yang pelanggan serahkan. Ya. Apakah yang diterima, ya, disebut produk total, yaitu seluruh manfaat baik berwujud maupun tidak berwujud yang diterima pelanggan dari produk yang dibeli. Apa yang diserahkan adalah biaya yang pembelian produk, waktu dan usaha, biaya pasca pembelian dan lain-lain. Jadi di sini adalah membandingkan antara manfaat atas produk yang dibeli oleh pelanggan dengan uang yang sudah dikeluarkan oleh pelanggan atas pembelian produk yang sudah kita jual. Apakah uang yang sudah kita keluarkan untuk membeli barang itu sesuai dengan manfaat yang nantinya akan kita peroleh? Seperti itu contohnya. Kalau kita mengeluarkan uang itu mahal, membeli barang itu kok mahal, tapi barang itu benar-benar memberikan kepuasan kepada kita, manfaat kepada kita, kepada pelanggan, misalnya kepada pelanggan, ya berarti itu balance, tidak ada masalah. Tetapi kalau pelanggan itu mengeluarkan banyak uang mahal nih, tapi kok manfaatnya itu tidak sebanding dengan apa yang mereka itu
prediksikan gitu ya, berarti itu adalah kurang baik. Ya, jadi nanti di sini ada orientasi pada pelanggan, itu juga nanti akan kita kupas di video berikutnya. Nah, ada yang namanya perspektif lintas fungsional, yaitu memahami rantai nilai industri atau industrial value chain adalah rangkaian aktivitas yang menciptakan nilai dan saling berhubungan, mulai dari bahan baku hingga pemakaian produk akhir oleh pelanggan akhir. Ya, ini perspektif lintas fungsional. Jadi perspektif lintas fungsional itu adalah hubungan terintegrasi antara departemen satu dengan departemen yang lain, dari masuknya bahan baku gitu ya sampai pada barang itu siap untuk dijual. Itu harus ada saling integrasi ya. Apakah integrasi ini hanya pada departemen produksi? Tidak, semua departemen yang ada di dalam manajemen perusahaan itu harus saling terintegrasi ya. Di departemen produksi juga ada keterkaitan dengan departemen keuangan pun juga nanti ada punya keterkaitan dengan departemen SDM dan lain-lain. Jadi semuanya itu membentuk rantai, harus ada saling keterkaitan. Tidak boleh departemen produksi berdiri sendiri tanpa membutuhkan departemen yang lain, itu tidak bisa. Pasti harus ada koordinasi tim yang baik. Yang keempat adalah perkembangan teknologi. Jadi akuntansi manajemen ini harus mampu mengimplementasikan kemajuan teknologi yang ada. Jadi kemajuan teknologi informasi ini adalah kemajuan informasi-informasi yang berbau online gitu ya, yang berbau digital. Jadi kemajuan teknologi informasi yang berbau digital ya, itu juga harus dikuasai pada era sekarang ini. Pada era sekarang ini semuanya sudah berbau digital. Jangan sampai kita ketinggalan informasi digital atau hal-hal yang kita lakukan ini masih manual gitu ya. Kalau memang itu dilakukan secara manual ya kita lakukan, tapi kalau memang sudah ada informasi digital, sudah ada teknologi-teknologi yang mampu membuat kita itu memudahkan kita dalam melakukan aktivitas, ya kenapa tidak, kita juga harus mampu mengekspor itu ya. Jangan sampai kita ketinggalan dengan teknologi informasi di digital ya, itu termasuk dalam salah satu perkembangan akuntansi manajemen.